Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Matius 12 ayat 46 sampai 50 dengan tema keluarga yang melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam narasi firman Tuhan kita sangat jelas dikatakan bahwa ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya, ibu dan saudara-saudaranya Yesus datang. Tapi karena orang banyak, sehingga ibu dan saudara-saudaranya hanya bisa berdiri di luar saja. Tetapi ada yang menyampaikan kepada Yesus, "Lihatlah, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar berusaha menemuimu." Lalu Yesus menjawab, "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku?" Dan sambil menunjuk kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kalau kita melihat dan membaca ayat 46 yang mengatakan Yesus masih berbicara. Kata berbicara sebenarnya mengartikan bahwa Yesus sedang mengajar. Dan dalam pemahaman mengajar, di sini mau mengatakan bahwa Yesus sedang memberikan satu pengertian kepada para ahli Taurat dan orang Farisi dan pada orang banyak. Karena pada waktu itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sedang berdiskusi dengan Yesus dan memberikan satu pertanyaan. Tetapi pertanyaan itu sebenarnya hanya untuk menjerat Yesus agar Yesus salah menjawab. Di samping itu juga orang banyak yang datang dan mengurumuni Yesus bukan datang murni untuk mendengar pengajaran Yesus, tetapi datang dengan berbagai-bagai motivasi. Ada yang datang hanya untuk melihat Yesus, sebab eksistensi Yesus telah tersebar ke seluruh daerah dan di pelosok-pelosok daerah. Ada yang datang hanya memahami ataupun menemani dan meminta pertolongan kepada Yesus, membawa orang sakit agar Yesus menyembuhkannya. Karena mereka tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Tetapi ada juga yang datang hanya untuk mencobai Yesus, sama seperti para ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ini semua diketahui Yesus. Walaupun demikian, Yesus tetap mengajar dan memberi pengertian yang benar tentang eksistensinya dan kerajaan sorga. Dalam firman Tuhan, seakan-akan Yesus menolak atau tidak mau bertemu dengan ibu serta saudara-saudaranya. Sebenarnya maksud Yesus pertama, Yesus tidak menganggap rendah, bahkan tidak mau mengakui pertalian darah itu. Tetapi lebih penting dari itu adalah persekutuan orang yang melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu, Yesus menunjuk kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Hal yang kedua, Yesus tidak mau terganggu hanya karena adanya pertalian darah. Pekerjaan atau kehendak Allah harus dikerjakan agar keselamatan manusia terlaksana dengan baik. Bagi Yesus sebagai Mesias, tidak ada kewajiban duniawi. Ia tidak boleh membiarkan pekerjaannya diganggu oleh saudara-saudaranya. Sebenarnya, kalau kita lebih memahami lebih jauh lagi, waktu perkawinan di Kana, secara jelas Yesus mengatakan kepada Maria, ibu Yesus, bahwa dia hanya mau dipimpin oleh kehendak Allah. Sebenarnya Maria
yaitu ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, datang dan memanggil Yesus agar meninggalkan kerumunan orang banyak, karena memang mereka mengetahui karakter para ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak menyukai Yesus. Sehingga ketika Yesus keluar dan meninggalkan kerumunan orang banyak, pikiran mereka Yesus boleh terhindar dari maksud jahat para ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi memang kekhawatiran dan ketakutan itu hanya berdasarkan pikiran duniawi, dan mereka hanya melihat Yesus adalah manusia. Saudara-saudara, Yesus menunjuk kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Memberikan satu pengajaran ataupun pengertian dan sekaligus penghiburan, baik kepada Yesus sendiri dan kepada orang banyak yang ingin hidup dalam keselamatan. Sebab bagi mereka yang hidup dalam keselamatan, yang paling penting adalah menerima Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Tuhan. Untuk itu ketika Yesus menunjuk kepada murid-muridnya, memberi juga pengertian bahwa tidak perlu khawatir, sebab dia bersama-sama dengan murid-muridnya sebagai ikatan ataupun talian persaudaraan rohani. Karena murid-muridnya ingin menaati Yesus dan Bapanya di sorga. Di pihak lain mau mengatakan kepada orang-orang banyak bahwa orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus tidak perlu khawatir dan takut, karena Yesus adalah saudara mereka yang besar, yang rela untuk memelihara hubungan yang mesra dan erat dengan mereka. Sehingga apapun yang akan dialami oleh orang-orang beriman akan diperhatikan dan ditolong oleh Yesus Kristus sendiri, sehingga mereka akan keluar dari berbagai-bagai persoalan hidup, penderitaan, dan akan hidup dalam keselamatan. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan kita sangat jelas bahwa bukan berarti Yesus mau meninggalkan atau memutuskan hubungan keluarga biologis atau ikatan darah. Bukan. Tetapi yang lebih diinginkan oleh Yesus adalah hubungan keluarga berdasarkan takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Allah. Sehingga yang dikehendaki oleh Yesus, kita semua harus menjadi keluarga Allah. Sebab dalam keluarga Allah, ikatan kasih akan mempengaruhi kehidupan keluarga itu sendiri. Sehingga tidak ada dengki, pertikaian, dan perselisihan dalam keluarga kita. Saudara-saudara, tema kita keluarga yang melakukan kehendak Allah adalah harus diketahui bahwa keluarga Kristen ada karena Allah yang mempersatukan. Tujuan Allah mempersatukan adalah agar keluarga secara bersama-sama melakukan kehendak Allah. Baik kehendak Allah dalam keluarga itu sendiri dilakukan secara bersama-sama, dan itu harus terlihat di dalam kehidupan kasih, keharmonisan, dan takut akan Allah. Dan ini harus terlihat secara nyata dalam hubungan interaksi keluarga itu sendiri. Bahkan harus terlihat secara nyata bagaimana keluarga mengambil bagian dalam ibadah dan ikatan-ikatan ataupun kegiatan-kegiatan gereja. Di pihak lain yang lebih luas adalah bagaimana kita yang telah menerima Yesus dan lebih memahami kasih sangat penting, maka kita harus menjadi saluran berkat Tuhan bagi keluarga besar kita. Sehingga ada persekutuan keluarga yang saling memperhatikan, saling rindu untuk bertemu, dan saling membantu satu dengan yang lain, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
maka keluarga-keluarga Kristen menghindari keserakahan, kesombongan, dan perselisihan hanya karena ketersinggungan, harta warisan, dan lain-lain. Di tengah-tengah keluarga besar kita, keluarga yang melakukan kehendak Allah, berarti di tengah keluarga juga selain ikatan kasih mesra, tetapi juga memelihara kejujuran, keadilan, karena keluarga yang melakukan kehendak Tuhan lebih mengutamakan kehidupan spiritual yang intinya menyelaraskan keinginan, keputusan, dan tindakan pribadi dalam hukum Tuhan. Dalam arti mengutamakan Allah dalam kehidupan keluarga kita. Hal ini akan membuat keluarga kita hidup dalam empati terhadap sesama kita, khususnya keluarga besar kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.